apa ukuran keberhasilan secara pribadi bagi seorang Jericho? Sebenarnya ini kan menarik ya, yaitu ukuran terbesar sih sebenarnya internasional, karena aku melihat industri musik peluangnya sangat besar. Ya go internasional sebenarnya. Jadi mau menciptakan artis untuk bisa internasional lagi. Karena ya itu serba yang mau instan. Kita nggak bisa jualan musik itu kayak jualan beras yang sekarang rilis besok udah kita dapat duit. Nah kalau kayak gitu banyak yang mau ya kan. Dulu sempat ngetop band ini, cuman di era pandemi. Apa nama band itu? Kaca. Iya. Oh ya. Itu dinaikin salah satu selebriti namanya Zara Adisti. Halo, selamat datang lagi di acara Leadership and Legacy bersama saya Zulfikar Alimuddin, dan kita akan ngobrol-ngobrol santai kali ini tentang bagaimana seorang anak muda membangun dirinya, membangun banyak peran dalam sebuah industri yang tidak akan ada habis-habisnya, karena industri ini sangat berkaitan erat dengan semua kehidupan manusia. Industri musik yang buat kita sering bahagia, meskipun kadang-kadang bikin kita melo juga. Kita jumpai bintang tamu kita, Jericho. Terima kasih Pak Jul atas invitation-nya buat datang. Iya. Acara. Saya tuh tadi kita baru pertama ketemu. Ya. Terus saya tuh sering ini loh, Mas, terbelalak, ya, terbelalak dengan sikap saya bilangnya sikap humble, sikap rendah hati orang gitu ya, bahwa di balik kerendahan hati itu sikap yang kadang-kadang diremehkan oleh orang, gitu ya. Namun terdapat sebuah kemampuan, riwayat kerja prestasi yang hebat gitu ya dari seorang anak muda seperti Anda. Iya. Mungkin boleh cerita dulu nih gitu, backgroundnya dan siapa sih Jericho ini gitu. Meskipun mungkin sudah terkenal juga ya. Ya awalnya gini, saya tuh benar-benar dibilang itu benar-benar anak daerah banget, malah maksudnya nggak tinggal yang di kota segala macam, sekolah ya benar-benar di desa. Kalau orang pun sebut itu nggak tahu kotanya, kayak kota terpencil lah gitu. Terus benar-benar punya kemauan emang dari kecil itu di musik sebenarnya. Dari almarhum ayah saya sebenarnya. Jadi pengaruh pertama dari ayah. Pengaruh pertama itu emang benar almarhum saya. Dia pelukis sebenarnya. Cuman pekerja dia guru seni. Jadi aku guru di sekolah nih ya. Guru di sekolah. Dia sempat jadi kepala sekolah. Jadi aku ditinggal itu semenjak kelas 5 SD sebenarnya. Biar audiens nggak penasaran, kan daerah terpencil tuh di spill dong, di mana? Di situ Bondo, namanya Asem Bagus. Nah itu tempat pelabuhan sebenarnya ke Madura. Tempat penyeberangan. Nah mungkin sekarang udah banyak yang tahu karena penyeberangannya lewat situ semua, selain Surabaya. Cuman itu perpindahan biasanya orang yang mau ke Madura ke Bali gitu, jalurnya udah mulai ke situ gitu. Lebih dekat aja sih sebenarnya ke itu. Nah, singkat cerita ya cuman hanya punya mimpi bakal kuliah atau bisa nerusin sekolah, karena keluarga sangat bisa dibilang minim lah, nggak yang bisa membiayai atau apa. Nah itu berangkat dari situ, berangkat dari festival, ikut band di SMA. Nggak tahu ya, emang dari kecil tuh musik, apa-apa itu musik. Pertama kali mengenal atau main alat musik itu umur berapa? Alat musik itu pertama papa kenal itu malah piano, itu umur 7 tahun. 7 tahun ya? 7 tahunan, ya kelas 4 SD itu kalau nggak salah ya. Udah itu SMP setelah ditinggal beliau baru main gitar. Baru main gitar terus kok kayaknya emang passionnya lebih di gitar ini. Dari SMP pun udah sebenarnya bermimpi bakal jadi, kayaknya bisa deh jadi sesuatu musik, karena
itu hal yang sangat nggak pernah dipikirin sama, karena kan semua teman-teman pasti apa sih musik gitu kan, nggak mungkin nih gitu. Singkat cerita nih nggak pernah sampai juga akhirnya tanya-tanya di SMA karena udah sering ikut festival, menang kejuaraan gitu, the best gitar. Ini mau kemana ya arahnya ya, kuliahnya mau kayak apa pendidikannya. Ternyata ada pendidikan di Institut Seni Indonesia. Itu menampung, sempat mau ke Jakarta dulu. Sebelum tahu ada sekolah, ternyata ada sekolah benar-benar seni. Itu Institut Seni, ternyata emang benar kuliahnya gitar gitu. Berawal nekat sebenarnya. Awal nekat karena orang tua belum bisa biayain. Berangkat aja tuh ke Jogja. Berangkat ke Jogja, ya gimana caranya survive dan hidup. Aku ingat banget pertama itu aku cuman punya duit 170.000. Tahun berapa itu? Tahun 2012. 2012. Punya duit cuma 170.000. Gimana caranya? Itu masih ke saudara-saudara. Gimana caranya nyampe Jogja? Itu belum tahu sampai sekarang untuk mau kuliah gimana ya kan? Udah nekat aja berangkat ke Jogja. Yang penting nyampe kampusnya dulu, ya kan? Sampai sana ya ada beberapa kayak teman-teman lah nanya-nanya sharing. Akhirnya mereka udah tinggal bareng kita aja dulu gitu, gini sampai bisa. Nah sambil sebentar saya mau potong dulu itu siapa yang ketemu terus ya udah tinggal bareng-bareng tuh, itu kenalan baru atau teman lama? Kenalan baru dalam waktu singkat. Kenalan baru, mungkin pertolongan Tuhan itu. Iya. Tapi gimana tuh cara koneksinya kok bisa ketemu orang tuh, bisa klik gitu? Awalnya nanya. Nanya gini dari mana, ini pengen masuk gini. Nah kenalan lah, hanya bawa dengan gitar, satu gitar itu. Dan satu ransel. Iya, satu ransel, satu gitar, gimana caranya hidup ya kan, udah akhirnya nanya. Itu sangat, ya dibilang nekat, amat nekat banget. Ketemu yang di sana, berhubung dia juga mau tes di situ. Mau tes udah 2 tahun nunggu untuk masuk isi, belum keterima. Nah disitulah dibuka kayak ya masih nyanyi di Malioboro segala macam untuk keseharian lah. Ngamen di situ. Masih ngamen. Ada miripnya loh, saya cerita dikit. Saya tahun 89 ada miripnya loh, beneran. Saya tuh ke Surabaya kan, saya ke ITS. Ya meskipun tidak gambling. Tidak se-gambling itu gitu. Tapi saya berangkat itu betul baru pertama ke Surabaya. Dari Lampung naik pesawat ke Surabaya, ke Jakarta, terus nyambung naik bis. Entah gimana ceritanya, pokoknya saya nyambungnya pakai bis saja tuh ke Surabaya. Nggak tahu loh tujuannya mau kemana, saya taunya ke kampus. Dan saya berangkat sendiri, bawa tas 1. Ketemu di bis, pas sholat subuh, pas itu kan berhenti di resto, ngobrol sama satu penumpang bis, diajak dia tuh ke rumahnya. Jadi ada ngobrol-ngobrol juga, ditanya-tanya mau kemana, ditanya, belum ada tujuan juga gitu. Ada loh somehow kemiripannya. Ya. Yang nggak tahu halnya tiba-tiba ada aja nolong ya. Anyway itu ya, maksudnya ngamen tuh ya, terus ngamen. Terus naik level ngamennya di kafe. Wah, gimana bisa dapetnya gimana? Gara-gara mereka lihat, ini kayaknya punya ini mirip-mirip Ed Sheeran ya. Ed Sheeran kan pengamen juga ya. Iya. Benar-benar udah random banget lah gitu. Yang penting izin sama orang tua support sebenarnya. Cuman kalau secara finance mungkin belum bisa waktu itu, keadaan kan lagi benar-benar. Tiap bulan dikirimin duit nggak sama orang tua? Nggak ada. Benar-benar udah gimana cara hidup deh. Aku cuman minta doanya aja gitu, berangkat ya kan. Lalu tes tuh. Tes kan ada pembayaran, pendaftaran, gimana nih. Nah untungnya ya itu dari kafe lumayan. Dari main 3 hari, abis itu wedding. Tolong, wedding itu kalau aku masih ingat, kalau nggak salah 1 kali main tuh masih 500.000 di Jogja. Ya lumayan lah ya. Nah pendaftaran masih 200 kan. Nah pas banget gelombang pertama, bareng nih sama temennya. Tempat tinggal kan disuruh bareng tinggal kosnya dia aja. Kebetulan dia orang Semarang. Yang udah 2 tahun di situ. Tes pertama nggak lolos. Wah harus bimbingan dong. Bimbingan juga udah mahal pasti, bimbingan dosen segala macam. Karena benar-benar harus bisa baca not balok,
Ada namanya solfeggio, itu solfeggio kita gimana harus tahu udah chordnya apa. Waktu itu belum bisa baca not balok? Belum bisa sama sekali. Jago main musik tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa, karena emang bener apa ya? Otodidak. Yang udah masuk situ udah sekolah dari sekolah musik. SMA-nya musik. Ternyata ada sekolah di Jogja, SMM namanya. Sekolah musik. Yang masuknya kuliahnya di institut seni. Nah udah kelewat jauh kan, mereka udah sekolah musik. Kita dari nol. Nah di situ baru tahu ada bimbingan. Bimbingan sama dosen. Ternyata gini, selama 3 bulan ngejar itu benar-benar belajar gitar dengan not balok. Iya. Bisa. Udah sampai harus bisa pokoknya. Pokoknya motivasiku apapun harus bisa. Ya. Udah terlanjur ke sini harus bisa. Gelombang kedua, ada gelombang kedua. Dan emang sangat sulit. Ya. Sama temen yang satu kos aja belum keterima lagi di gelombang pertama. Nah ini ada cerita nggak enaknya. Dari 10.000 kan, gelombang kedua itu 10.000. Cuman yang diambil itu 3 orang untuk jurusan gitar aja. Yang tes pokoknya 9.000 berapa sekian. Termasuk temanku ini, bareng lah kita berangkat lagi gelombang kedua. Nah dulu kan masih nggak ada digital gimana ya. Pengumumannya di koran Tribun Jogja. Masuklah. Itu habis itu bingung bayarnya gimana. Cuman nggak enak sama temen yang ini, belum masuk. Akhirnya dia pindah ke universitas lain, UNY, karena udah 3 tahun. Orang tuanya nggak bisa nunggu lagi untuk ini. Ternyata dia di UNY dengan jalur yang berbeda karena isi udah terlalu susah untuk masuk. Saya mau potong bentar di situ ya. Tadi kan waktu pas masih di sekolah, saya dengar kan Jericho bilang yakin dengan bidang musik gitu ya. Akan berlanjut, terus tadi perjuangannya luar biasa tuh ya. Apapun dilakukan untuk bisa masuk ke isi itu. Ini sebelum sebagai pelaku industri nih, kan masih proses pada waktu itu ya. Yang saya mau tanya, apa sih sebenarnya membuat Anda itu yakin waktu pas masih sekolah bahwa ini adalah it's you gitu. Dan terus memperjuangkan bahwa apa yang Anda bayangkan mau betul-betul berjuang di bidang ini? Sebenarnya banyak inspirasi ya. Sebenarnya kalau aku ngelihat, pernah baca buku, salah satu buku musik. Sebenarnya all the dunia itu sebenarnya ya isinya musik untuk relaksasi orang. Sampai kehidupan, sampai bisa mempelajari karakter orang itu bisa dari musik. Sampai nah itu berhubungan semua. Aku percaya itu aja, pokoknya udah, walaupun ini beneran gak sih gitu ya kan. Tapi kalau secara dasar lah, itu emang darah daging sih, kayak musik tuh emang udah. Lebih kuat mana sebetulnya? Kecenderungan memang suka musik atau tadi filosofi di balik musik itu yang membuat Jericho dari suka dulu. Emang harus benar-benar suka ya. Ini musik gitu. Suka itu waktu Anda memainkannya itu apa yang terasa sehingga betul-betul ngerasa bahwa kayaknya gue berbakat nih gitu. Nggak pernah ini sih. Kenapa ya misalnya? Padahal aku jurusan di sekolah SMA itu IPA. Dan itu pun keterima di salah satu universitas ITB waktu itu. Kimia tapi. Kan waktu itu undangan kan. Nah itu nggak aku ambil. Wah itu menunjukkan betapa Anda banget dengan musik ya. Kok bisa masuk nih gitu, yang padahal waktu itu banyak banget yang pengen masuk Universitas Kimia itu kan. Anda beruntung loh. Saya cerita lagi ya. Waktu dulu kan saya kuliahnya aerospace engineer. Jadi ada adik tingkat saya itu masuk aerospace, dipaksa oleh ayahnya. Padahal itu mau masuknya seni rupa ITB. Tapi kalau Jericho in a way ya beruntung gitu ya, karena Anda bisa menentukan sendiri. Anak ini harus 2 tahun ikut kuliah dulu, melakukan pemberontakan, akhirnya kembali. Dulu kan saya di Melbourne, akhirnya dia kembali lagi masuk seni rupa. Hilang 3 tahun akhirnya. Gitu. Jadi maksudnya betapa keberanian seseorang ya untuk memilih jalan. Memilih benar-benar. Tapi juga disupport oleh orang tua. Nah, yang penting disupport orang tua ya. Walaupun nggak secara apa, yang penting yakin aja. Secara orang tua sebenarnya juga mungkin gambling juga ya.
ini anak ngerjar musik gimana sih? Ya tapi nggak bisa, udah kayak darah daging gitu loh. Kalau nggak main musik gitu, itu sebelum mikirin musik bakal jadi seperti apa. Gitu. Nah akhirnya belajar di institusi itu banyak pelajaran banget ternyata. Ya nggak, maksudnya peluangnya sangat banyak. Peluangnya di musik tuh sangat banyak, beneran terjadi di sekarang kan. Ini. Sekarang orang mau bermusik semua. Nah, ini kita masuk pada titik yang lebih menarik nih. Kan peluangnya banyak gitu ya. Bisa nggak ceritakan buat banyak orang apa saja sih sebetulnya? Saya sebagai orang awam tuh yang kebayang tuh cuma jadi komposer, jadi penyanyi. Kalau yang agak kampungan background vokal. Yang kelas bawahnya gitu ya. Apalagi coba ceritakan dong. Apa banyak kalau di kampus itu kan ada ada yang masuk pendidikan bisa pembelajaran. Tentunya pasti ya kalau nggak dosen, pengajar musik ya kan. Terus ada komposisi. Ada nggak sih researcher musik? Musikologi. Oh musikologi itu ya. Nah, jadi ada 4 jurusan. Pendidikan, musikologi, komposisi sama pertunjukan, performance. Performance lebih ke ya udah bener performance. Nah nggak tahu kenapa di semester 4 tuh. Semester 4 itu ada kayak harus milih, kamu mau kemana nih, mau ke komposisi atau mau kemana? Kok aku lebih ke suka yang analisis ya, karena pengen lebih tahu industri seperti apa ini. Nah masuklah musikologi. Ada hubungannya juga tuh, kan juga keterima juga di kimia ITB. Ya, Jadi yang udah bakat akademisnya udah ada juga. Kayaknya kok lebih menarik. Kalau performance kan pasti kuliahnya performance. Di namanya itu major. Majornya apa, minornya apa. Minornya piano misalnya. Majornya itu gitar. Gitar klasik tapi. Nah, sejarah musik ya begitulah. Sejarah musik. Nah, cuman ada penjurusan tuh di semester 4. Harus masuk kemana gitu. Jadi Jericho ambil musikologi. Musikologi. Apa itu? Coba persisnya bagaimana sih? Persisnya lebih ke analisis sebenarnya. Setiap musik, setiap lebih ke filsafat musik. Itu lebih dalam lagi, mempelajari musiknya nggak hanya dengan main musik sebenarnya. Bisa nggak jelaskan pakai bahasa manusia biasa biar kita ngerti? Kalau secara manusia ini sejarah dulu. Biasanya musikologi itu sejarah musik dulu. Nanti baru ke kayak motorik, bedah musik misalnya kayak ini lagu bisa kita jelasin gitu loh. Ini lagu kenapa sih bisa naik? Nah itu kita bisa jelasin, kita bisa bedah. Kayak dari circle terkecilnya, mulai dari kan ada bagan, bagan terkecilnya ada, simfoni lagi apa, sampai terkecilnya. Nadanya mulai dari mana? Itu musikologi. Akustik argonologi misalnya, kenapa bisa dibuatnya gitar? Kenapa dibuatnya tuning? Ada kalau tuning itu apa ya, semacam. Kenapa kita harus dengerin frekuensi? Nah segitu. Nah itu apa ngaruhnya sama kehidupan? Nah ini benar-benar dianalisis semua gitu. Kayak tumbuhan aja. Kita dengerin musik rock sama musik klasik, tumbuhnya itu beda. Sengaruh itu tumbuhan. Yang dari kecil kita samain ini musiknya terus dibutuhin rock, ini klasik, itu beda. Itu membentuk karakter seseorang. Kalau mau kan dari alam bawah sadar itu kan. Nah itu yang kita pelajari. Lebih dalam lagi sebenarnya dari musik. Kalau yang Jericho alami sendiri, tadi kan mendengar frekuensi, ada kata tuning gitu ya. Kan Anda mengalami itu proses dari SD gitu ya, tumbuh kembang bermain musik, mengalami semua experience itu. Terus di pas mahasiswa belajar tuh analisa. Terus dengan segala macam cerita, baik tadi di musikologi itu. Terus Anda bilang kan tumbuhannya itu beda lu tumbuhnya gitu kalau dengar musik rock atau musik klasik. Kalau buat Anda sendiri apa sih Anda bisa ceritakan proses tumbuh kembang Anda itu dipengaruhi oleh musik itu seperti apa? Bukan dari aspek musiknya, sebagai seorang manusia. Lebih ke sebenarnya lebih ke insting aja sih sebenarnya. Pembawaannya ya. Lebih ke insting. Insting benar-benar bisa ngerasain musik aja sih sebenarnya. Nggak semuanya, kalau aku yang lihat nggak semuanya orang bisa ngerasain benar-benar itu musik seperti apa. Kayaknya itu gift sih sebenarnya. Lebih ke gift. Kayak
Ini musik emang nih bisa ngerasakan ini, mempertajam ya. Iya, mempertajam ya, lebih sensitif gitu ya. Kan kata insting kan artinya kan seseorang itu punya kemampuan membuat keputusan dengan cepat. Iya, benar. Ya kan, by insting gitu kan. Dan itu kan sebenarnya terbentuk dari proses kalau analoginya aja pisau tumpul sama pisau tajam. Benar. Kan dia cepat motong karena kan dia sering diasah. Iya. Gitu ya. Nah, pisau tumpul kan susah motong karena kan jarang diasah. Nah, manusia itu jadi muncul instingnya karena kan sering diasah. Benar. Jadi apakah maksudnya Jericho karena later on kamu jadi sadar bahwa oh iya ya, ternyata musik itu sudah mengasah seorang Jericho gitu. Benar. Gitu ya. Iya. Jadi ketika Anda tumbuh kembang itu, Anda tuh semakin tajam instingnya. Makin tajam lagi. Gitu ya. Semakin semakin mempelajari musikologi, gitu ya. Itu semakin dalam lagi. Ya. Itu bisa mempelajari karakter orang dari main musik. Nah, kita masuk ke situ tuh. Kita tinggalkan musiknya sebentar. Kalau buat Jericho sendiri, apa yang bisa bukan pengetahuan, tapi kan mengenal manusia gitu. Jericho bisa mengenal manusia lebih apa dengan kemampuan musik itu? Nah, karena keasah sebenarnya banyak kita kan baca karakter kadang, pattern sebuah manusia tuh kadang ada. Dari aku ya, maksudnya ada pattern masing-masing per orang. Nah, itu yang maksudnya nyambung ketika aku terjun langsung di pengalamannya. Berapa lama habis lihat orang terus bisa membaca quote-unquote orang ini kira-kira begini gitu? Enggak, kalau udah terasa kayaknya enggak cukup lama ya. Lama. Baca saya dong, kalau saya gimana nih? Oh enggak maksudnya saya bukan baca gimana ya. Mungkin karakternya seperti ini, lebih ini. Enggak, itu dikenal setelah apa? Apakah setelah melihat orang itu, ataukah setelah berdialog, atau bergaul, atau bagaimana? Secara ngobrol dulu. Setelah ngobrol dulu. Oh ini seperti ini. Biasa udah ke ini gitu loh. Gak apa-apa, coba saya penasaran. Kayak misalnya, kalau saya gimana tuh model orang yang menurut Jericho? Gak apa-apa, feel free. Jelek-jelek bilangin aja. Lo beneran, gak apa-apa. Saya gak khawatir kok dibilangin jelek. Iya, kalau misalnya Bapak nih, ketahuan gitu, kayak ini benar-benar selektif untuk memilih sesuatu atau segala macam, benar-benar terorganize secara pemikiran secara insting harus benar-benar milih itu sesuatu. Kalau kelihatannya seperti itu, dari tata bahasa, memilih bahasanya lebih ke situ kayaknya Pak Jules. Betul juga. Apalagi lebih ke situ ya, konsultan aja kan kita. Itu pengalaman juga ya, emang banyak ketemu orang sih. Apalagi kalau di musik lebih gampang lagi seperti baca karakter ini. Gitu. Ini lebih buru-buru nih, lebih ini gerasak gerusuk nih orangnya pasti. Terus buat pattern sebenarnya. Ada yang mainnya sabar gitu ya kan. Bisa nggak kemudian ada proses intervensi atau modifikasi? Kan kita mengenal nih orang ini buru-buru atau sabar gitu ya, gitu dari cara dia bermain musik gitu. Ada nggak cara yang kemudian membantu orang itu berubah? Bisa. Itu terjadi karena aku ketemu mentor aku itu. Kamu kayaknya gini deh, karakternya tuh gini. Dia nggak sekolah sih sebenarnya. Cuman dia lebih ke karena pengalaman musiknya ya. Nah, dan itu nyambung semua sama yang apa aku kuliah. Aku bisa jelasin. Dia ngomong seperti itu karena apa? Karena pengalaman hidup sebenarnya. Sebenarnya musik itu ya story hidup. Kalau kita bilang pengalaman hidup. Mau dari musisi kelas dunia pun itu semuanya bercerita tentang kehidupannya. Nggak bisa kita create ada gitu cerita. Dan aku percaya itu ada tuh pembelajaran musik lagu. Kalau nggak long story itu nggak long, hanya dibikin gitu. Walaupun musik nggak ada matematikanya ya. Dan ini kita bicara betul instrumen ya, kita nggak bicara syair ya. Nggak bisa. Iya, bahwa ini bicara kehidupannya dulu. Iya, artinya mestinya yang digambarkan dari kehidupan itu dalam bentuk musiknya kan ya. Benar. Betul ya, bukan syair. Kalau syair kan bisa ngobrol apa aja. Tapi menjadikan sebuah rasa yang ditunjukkan itu harus berangkat dari kehidupan. Notasi.
gitu, bisa jadi notasi. Nah gelombang notasi itu jadiin lirik misalnya. Apa yang dia mau ucapin secara bahasa baru kan, mengucapkan. Nah itu lebih dalam lagi tuh pembahasannya itu tuh. Nah saya mau tanya bagian ini nih. Tahu David Foster dong? Iya. Ya kebetulan saya ingatnya sama David Foster aja, banyak yang lain-lain lah. Maksud saya begini, ini bukan membanding-bandingkan ya gitu. Tadi kan saya tuh baru terperangah waktu tadi Jericho bilang bahwa karya itu sangat terkait dengan pengalaman hidup dan bagaimana terus orang itu bisa menerjemahkan gitu ya pertengahan hidupnya jadi sebuah musikalitas. Jadi gimana nih menjelaskan? Nggak tahu ya, di Indonesia ini kan saya kira sedikit ya. Salah satu yang saya rasa musikalitasnya bagus, mungkin saya salah ya. Tulus misalkan gitu. Atau kalau zaman saya dulu itu Padi gitu ya. Maksud saya gini, apakah perbedaan kemampuan orang Indonesia menciptakan sebuah musik gitu, itu menunjukkan juga tingkat budaya bangsa kita? Benar. Dan dikaitkan juga tingkat budaya itu pada tingkat ini. Sejauh apa sih jiwa seseorang itu tercerahkan? Nah, ini nyambung lagi nih. Musikologi yang aku bilang sejarah. Gitu ya. Jadi ada zaman barok, romantik, modern, sampai seterusnya. Sampai sekarang pengembangan era. Sebenarnya basicnya orang itu ya ada zamannya masing-masing kan. Kenapa band sekarang nggak bisa bikin lagi di eranya yang sekarang? Itu udah secara frekuensi udah berubah. Kalau kita dengerin lagu lama itu di frekuensi lama pasti terngiang terus kan. Kayak nggak capek. Kalau sekarang aja dengerin berapa lagu udah capek mungkin. Karena frekuensinya sama semuanya. Di 440 kHz dunia itu. Ada kalau pembacanya tuh ada tuner. Tuner dunia itu berubah. Jadi maksudnya per era-era itu ada kayak tuning yang dibilang ada kelompok frekuensi tertentu kita, gitu. Misalnya kehidupannya di era barok, mereka kan kayak penjajahan segala macam. Nah itu tuningnya itu beda. Jadi mereka di spreadnya benar-benar kerasa segitu. Setiap era ini bertambah terus, berubah tuh frekuensi terus. Dan terus kenapa kalau sekarang kita dengerin yang sekarang kita cepet capek, kalau yang lama itu kita enak tuh kenapa? Udah beda era. Beda era. Kalau sekarang ini maksudnya kita tuh lagi sumpek dengan apa yang ada, ya kita dengerin itu tambah sama semuanya. Kalau gitu ya. Yang mengerti mereka pasti dengerin frekuensi yang beda. Apa itu juga kenapa jadi? Karena itu momennya kan. Kita nggak bisa historikalnya. Udah ada di sana. Kalau secara bosen tergantung sebenarnya lagi ya kan. Cuman itu emang ada gitu. Emang ada analisisnya dan di beruntungnya kuliah musik itu tahu sebenarnya. Ini geser udah ditulis psikologi nih ya. Psikologi ya. Udah ditulis sebenarnya agama musik kalau bisa dibilang itu bisa kenapa banyak yang gila karena mempelajari musik. Di situ ada semua. Sampai udah 2000 berapa nanti bakal ada musik seperti ini itu udah ada pembelajaran. Dari sejarah musik. Bisa gila tuh kenapa coba? Terlalu dalam. Terlalu dalam pemikiran musik sebenarnya. Bisa gila gitu. Makanya aku analisis cukup sekedar tahu, nggak bisa sampai dalam banget, nggak mau gitu loh. Takut gila. Lebih takut. Wah ini gila banget. Takut kesedot gitu ya? Iya benar. Ada beberapa komposisi yang kita harus bener dengerin itu bisa nganyut kita tuh. Sekarang kita kembali ke industrinya lagi ya per saat ini. Kalau Jericho melihat sosok Jericho dalam kancah industri musik saat ini. Ini saya nggak tahu bisa nggak pretend pakai bahasa saya. Secara horizontal gitu, secara itu di mana posisi Jericho sesama apa tuh? Pekerja seni. Gitu. Kalau secara vertikal gitu ya, dari itu mungkin senioritas gitu ya gitu. Kan zaman ini kan ditandai oleh umur itu jadi nggak terlalu penting gitu. Karena banyak anak muda yang udah hebat-hebat gitu ya. Pertumbuhan itu cepat banget gitu dibandingin zaman-zaman dulu. Nah, bagaimana seorang Jericho memetakan diri Anda di secara horizontal dan vertikal dalam industri musik? Nah, cerita ini soal industri ya.
karena aku perubahan dari analog ke digital ya. Era digital, sosmed dan segala macam. Sebelumnya kan masih analog. Sebenarnya aku di era tengah-tengah tuh. Nah, sekarang tuh sebenarnya serba instan. Semuanya instan. Bikin musik instan, ini bisa segala macam. Cuman ya itu balik lagi, nggak ada rasa. Rasa kehidupannya tidak ada di dalam musik. Kenapa? Ya cuman udah viral, udah selesai. Nggak long last gitu. Karena nggak bercerita. Nah, karena tuh nggak datang dari diri dia. Iya. Sama percaya nggak percaya emang iya gitu loh. Lagu yang ada ceritanya itu pasti long last. Dimanapun itu benar-benar long last. Nggak seperti lagu yang di-create gitu. Create kan udah bikinan kan. Cerita yang dibikin gimana supaya ini bisa naik. Memang ada, kalau sekarang di industri, nah pas masuk industri, dunia industri itu berbeda lagi. Emang musik tuh nggak ada matematikanya. Ini bisa rilis, ini tiba-tiba naik dan segala macam gitu. Itu nggak ada matematikanya lebih. Cuman aku tetap percaya musik yang bisa nyampe itu musik yang ada histori kehidupan segala macam, terbukti dengan teman-teman aku semua gitu. Seperti pencipta-pencipta sekarang gitu. Saya dengar ada lanjut lagi. Ini aku cerita sedikit. Unmesh lah. Unmesh itu benar-benar story of story kehidupannya. Dari dia menang, dia tinggal bapaknya. Bikin lagu lagi lah. Segala macam. Itu masih zaman di kos aku di Jakarta. Nge-produce bareng. Abis itu lama dia rilis lagu Cinta Luar Biasa itu. Meninggal ibunya. Bikinlah lagu tentang Ku Ingin Saat Hanya Rindu. Hanya Rindu. Itu tentang ibunya. Long last lagi. Cerita lagi ya tentang pacarnya, apanya. Nah itu yang sampai sekarang dia udah nggak dapet cerita lagi. Mau cerita apa? Terus malah nggak muncul lah itu. Nah itu ada namanya music of silence, dimana kita saat udah menikmati hasil karya. Kalau Jericho boleh cerita karya dan prestasinya dalam industri musik? Sebenarnya aku nggak tahu, dulunya tuh sebenarnya pengen ngeband. Pokoknya ke Jakarta tuh ngeband apa, nggak tahu diarahinnya kok malah ke musik industri produser ya. Nah karena kegagalan band itu yang bikin aku penasaran. Bikin band penasaran, ini kenapa sih nggak berhasil band? Mempelajari lah produser. Industri seperti apa sih? Harus seperti apa sih? Promonya gimana, ininya gimana? Nah itu yang aku ternyata malah jadi main kerjaan. Oh gini industrinya, memasarkan orang seperti ini. Harus lewat ini dulu. Media sosialnya seperti apa. Dan balik lagi, nggak bisa cuma sekedar itu, nggak ada matematikanya. Sebenarnya bisnis ini abstrak, ya kan. Cuman kenapa di dunia kan sempat nomor 1 kan, industri terbesar, bisa pendapatan ada tuh sempat, sekarang udah nomor 3. Sekarang udah nomor 3. Musik tuh di dunia nomor 3 untuk secara value pendapatan apa segala macam. Padahal dibilang ya gambling, istilahnya bisnis gambling gitu. Itu banyak orang yang nggak, karena ya itu serba yang mau instan. Kita nggak bisa jualan musik itu kayak jualan beras yang sekarang rilis besok udah kita dapat duit. Nah kalau kayak gitu banyak yang mau ya kan. Sebenarnya investasinya panjang gitu loh. Musik itu bisa beberapa tahun, kayak lagunya misalnya Reza, itu kan lagu berapa tahun bisa naik lagi, dan lagu berapa tahun yang lalu bisa naik di era sekarang. Itu perannya siapa sih yang terbesar? Saya sebenarnya saya tahan pertanyaan saya yang barusan ya. Saya kembali lagi ke Jericho. Peran Jericho itu apa sekarang dalam industri musik? Bisa nggak diceritakan dengan gamblang? Apa saja sih yang Anda lakukan sebetulnya sebagai seorang pelaku di industri musik? Kalau sekarang itu aku lebih ke ini ya, artisnya
sebenarnya mau nge-branding artis sampai jadi nge-brand artis sampai jadi seperti apa dia, looknya seperti apa. Kan nggak ngomongin musik aja kan, kalau sekarang betul. Sosial medianya seperti apa, bisnis selain dia di musik, misalnya di musik ya udah belum dapat value atau pendapatan apa, bisa kita arahin kemana. Nah itu lebih ke bisnis itunya aja. Bisa ceritakan siapa salah atau 1-2 orang yang sudah Jericho bentuk jadi seorang artis? Sebenarnya Unmesh itu udah dari awal. Itu kamu yang benar-benar dari awal juga. Teman gitu, teman baru. Tapi proses membentuk branding dan tuh memang Jericho yang handle. Habis karena dia mengenal industri, karena kita ya nggak punya modal lah istilahnya. Ngebangunnya brandingnya bareng. Cuman lebih ke kan ada industrinya si label lah. Betul. Karena kita belum punya label kan. Dari independen ke label. Nah, sempat ada namanya lulusan jebolan Indonesian Idol rebranding lagi. Jadi nggak bisa walaupun udah jadi gitu. Nah itu tugasnya nge-branding lagi. Itu berapa orang tim di bawah Jericho yang terlibat, yang Jericho kelola untuk mengelola? Awalnya aku independen, benar-benar apapun, semua video sampai citra tuh. Aku cerita citra semua sampai video. Citra Scholastica? Iya. Sampai video vlognya Pak, aku ambil sendiri, ini semua edit sendiri. Nah, itu serunya sampai kita benar-benar tahu, oh ini nih, ini sampai punya tim. Tim video lah. Kalau sekarangnya kan udah harus punya tim vlognya lah, sampai ngebentuk, ya itu terjadilah buat company sendiri, independen, yang udah sampai 11 artis YouTube waktu itu. 11, ya itu spesialis malah di sini ya. Tapi masih berhubungan, ada yang ke musik, ada yang enggak, ada yang lebih ke entertain. Ngebangun develop, istilahnya kalau dulu itu lebih ke develop digital marketing sebenarnya. Tapi berbentuknya konten. Nah itu udah aku lakuin dulu, orang baru ngelakuin sekarang. Ya semua kan pasti perlu waktu lama. Berapa tahun sih total? Selepas kuliah tahun berapa nih Bu, kalau boleh tanya? Lepas kuliah tahun berapa? 2016. Belum terlalu lama juga. Belum terlalu lama juga. Dan itu begitu lepas kuliah memulai pekerjaan ini, atau sempat mengerjakan yang lain dulu? Ngeband dulu. Nah yang barusan Jericho ceritakan berapa tahun? Unmesh pertama kali? Itu Unmesh kalau nggak salah 2018. Ketemu kalau dia. Kalau Citra sebelum Unmesh. Jadi lebih kurang 4-5 tahun, 5 tahun lah lebih ya? lama Citra. 7 tahunan kayaknya. Gitu ya? Citra. Itu juga unik perjalanannya di Jakarta kan. Ketemunya unik gitu ya kan. Apa yang membuat Jericho terus bertransisi? Kan tadi kan main musik awalnya ya kan, terus kuliah musikologi gitu, main band. Di mana tuh titiknya bertransisi menjadi seorang, kita sebut apa? Produser. Itu titik transisinya karena gagal ngeband. Ini sebuah kegagalan tuh jadi sebuah pintu yang gitu ya. Kayak ini penasaran nih. Jadi apa ya gitu. Kenapa sih nggak bisa? Permainannya apa? Industrinya. Dari situ malah jadi mempelajari industri lebih jauh, lebih dalam. Karena gagal sebagai. Jadi kan musik nggak bisa cuman gue main musik nih, nggak bisa. Kalau di Jakarta, kita harus ngerti bisnisnya kayak gimana, promonya seperti apa, before after keluar lagu itu seperti apa. Nah, di situ sempat ngeband lagi, berhasil ternyata. Ada kepuasan. Ada bandnya sekarang. Kalau nanya gini sorry ya, karena kan maksudnya memang jarang yang begitu itu ya. Jadi bukannya kalau ngetop, kalau gua nggak tahu karena guanya aja yang bukan orang anak gaul. Gitu. Dulu sempat ngetop band ini, cuman di era pandemi. Apa nama band ini? Kaca. Iya. Itu dinaikin salah satu selebriti namanya Zara Adisti. Zara Adisti. Itu pun ya itu yang aku bilang. Moment of time of moment itu nggak bisa kita tentukan, prediksi kapan gitu ya. Padahal ya udah bikin aja yuk gini. Pakai cara yang aku tahu dengan di industri, nggak bisa juga dihitung. Ada faktor X yang sangat menentukan ya? Dibilang faktor X enggak.
Lebih tinggal momennya aja sih. Ya. Dan kita nggak bisa. Tapi prediksi. ada juga iya sebenarnya gitu ya? Ada faktor S juga menunjang gitu. Cuman ada hitungannya juga sih. Oke. Kayak ya udah emang musiknya, karakternya, itu yang kita olah gitu. Emang apa yang bedain sama band lain? Apa yang ciri khas lah sebenarnya, lebih ke karakter. Kenapa orang kan pasti kalau udah ada satu bahan produk gitu ya sama, ngapain pakai produk yang sama juga dengan nama yang berbeda. Pasti kan maunya yang gitu. Jadilah satu brand itu. Kalau dibisniskan musiknya seperti itu jadinya. Branding. Bisa ceritakan nggak apa saja sih yang gini, bahan baku apa yang harus betul dimiliki oleh seorang artis katakanlah, dan yang harus dilengkapi dari sisi selain keartisannya supaya lebih besar kemungkinannya dia berhasil. Nah ini semua itu tergantung artis. Balik lagi satu attitude. Oh, attitude penentu. Attitude itu penentu. Kasih dong contoh jangan artisnya. Apa sih contoh sikap yang jadi menentukan itu? Contoh misalnya kita sama orang datang, cuman hanya datang tapi dia bisa bikin, nggak ada dia nggak seru lagi ya. Ini ya, ya itu karakter. Membutuhkan karakter. Nah itu kan nggak bisa dibikin. Emang harus, emang ini diem banget. Gitu. Ada yang begitu ya. Ada yang datang tapi cool tapi dia kayak punya sesuatu, nah itu karakter. Itu attitude yang diperlukan. Sama penampilan pasti kan. Displaynya ya kan. Kita ketemu orang pertama, displaynya udah kebentuk gitu. Sama kemauannya dia sendiri, arahnya. Yang aku bilang tadi, arahnya mau seperti apa. Banyak yang mau jadi artis tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Dan itu peran produser menentukan. Itu dari branding, belum dari musik. Musiknya mau kemana? Lagunya mau seperti apa? Dan tuh harus datang secara genuine juga ya dari seorang tersebut ya. Benar. Banyak banget aku ngalamin. Banyak gini. Aku punya duit. Istilahnya 500 juta bisa aku lakuin hal semua yang aku misalnya kayak media, promo ini. Tidak menentukan. Gitu ya. Balik lagi ke main artisnya seperti apa. Ada yang punya MM-an gitu. Ini gue spend buat anaknya, lagunya dari pencipta siapa ini segala macem. Nggak bisa. Ini sejauh yang saya tahu ya, Sherina Munaf itu kan salah satu artis yang fenomenal. Dan yang kalau saya nggak salah juga nih, maaf nih kalau saya salah nih ya, Sherin dan keluarga. Beliau ini kan datang dari keluarga musisi. Dan dipersiapkan mungkin diproduseri lah gitu ya gitu. Nah kalau Jericho lihat gitu ya, siapa artis saat ini yang mirip-mirip kayak Sherina Munaf di prosesnya oleh keluarganya atau oleh sponsor besar? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Kayak anaknya Madani juga. Udah kesana gitu ya. Ada. Kalau anaknya Sule? Ya, anaknya sama. Pekerja seni juga yang diarahin ke situ. Tapi memang ada darah karakternya. Iya, karena mungkin secara industri bapaknya udah tahu juga. Oh ini arahnya ke sini, jelas jadinya. Anaknya mau kemana jelas. Nah kalau buat Jericho sendiri dengan semua pengalaman itu, apa obsesi berikutnya yang membuat Anda itu merasakan Anda belajar musikologi gitu ya, bahwa sekarang Anda produser gitu. Berarti kan sempat menganalisa dalam sekali tuh ya. Apa sih obsesi seorang Jericho saat ini di industri musik? Obsesi sebenarnya nggak ada karena selalu seru. Gitu ya. Istilahnya kalau nggak ada game over nih. Setiap orang beda lagi nih, tanganinnya seperti ini. Era lainnya lagi berubah lagi. Udah ada namanya Gen Z sekarang penikmatnya. Kita harus update terus kan. Secara musik produser atau produser, kita harus tahu ini orang sekarang udah eranya lagi kesuka sini. Nah, kalau bisa bikin serunya, kenapa? Bukan ambis ya, apa ya, lebih ke. Enggak apa-apa. Kalau ambisnya apa? Apa sih ambisi lo sekarang? Ambisnya nggak ada. Nggak ada. Udah. Misalnya gini, gue pengen menciptakan 3 atau 10 musisi baru yang
keren gitu. Apakah begitu? Bisa? Ada kepikiran itu ada. Pasti punya, misalnya kayak punya industri besar gitu. Kayak PT besar, secara besar kita yang emang collecting benar-benar artis yang bermutu semua. Apa yang kita ingin gitu, nggak cuman secara bisnis pun juga jalan. Gitu. Ada itu ya. Mimpi juga itu. Ini kan kalau gue pribadi nih ya, emang kan penikmat musik juga gitu. Dan salah satu acara yang gue suka tonton itu hiburan sama istri di rumah itu kalau nggak Idol, X Factor. Yang menurut gue sama bini gue yang kayak itu keren banget itu Second Chance. Iya, Second Chance. Second Chance. Di mana sih mereka? Mereka tuh sekarang masih menjadi bagian dari Idol atau udah lepas? Udah lepas. Second Chance itu jadi salah satu personilnya itu temen ngamen aku di Jogja. Serius? Oh, yang itu, yang kritik. Tommy. Namanya Tommy Telur kalau aku. Nah, kok dari kacamata lo nih gitu. Kalau lo punya kebebasan, punya kemampuan tak terbatas lah dibilang gitu ya. Itu mau lo bentuk nggak? Mau dorong nggak tuh Second Chance? Punya tempat nggak di industri musik Indonesia? Punya tempat. Kalau benar secara musik, secara ini segala macam, mereka pasti punya tempat. Cuman kalau produser itu apa ya? Bukan sombong enggak ya? Iya. Produser punya insting sendiri pasti. Oke. Lo merasa nggak berhasil? Bukan nggak berhasil. Gimana? Mungkin dengan tepatnya produser lain yang bisa ngebentuk mereka. Oke. Karena beda produser, beda emang. Iya. Kapasitasnya gitu loh. Gitu nggak ya? bisa semua. Genre juga nggak bisa. Nggak ada. Ada yang misalnya solo, ada yang emang itu kan grup, second chance kan grup gitu kan. Nggak, maksud gue gini, kalau sejauh yang Jericho tahu gitu ya dengan industri yang saat ini gitu, kenapa belum ada produser yang melirik mereka? Ini gue betul penasaran aja gitu. Karena kan luar biasa tuh kalau nyanyi ya gitu. Satu kan lebih itu lagi yang gue bilang, lebih karakter, lebih apa yang nggak umum dari mereka. Oke. Kalau aku lihat, itu belum ada sih sebenarnya. Oh gitu ya. Sebenarnya kelihatan ya di sosmed, cuman jauh banget ya cara kita orang awam mandang sama produser ya. Iya, di lihatnya begitu ya. Kan gitu kan. Maksudnya sejahat itu, di luar pun begitu. Nggak laku udah gone. Jadi sekarang yang mendrive produser kayak lo nih itu lebih kepada misi gitu ya, keinginan untuk membangun sesuatu atau didikte oleh market. Kalau aku lebih beda-beda produser nih. Ada produser yang ikut market. Kalau aku lebih menyimpang. Bikin sesuatu. Kayak dulu aku ceritain, orang belum cover. Bikin cover, aku udah bikin cover tahun 2000 berapa gitu. Habis itu cover semua. Oh gitu ya. Aku lebih suka challenge-nya di situ. Lebih produce yang apa sih yang baru. Terbukti. Nah, aku kerjain di Trans Musik sekarang gitu. Lebih musiknya nggak ngikutin industri. Ternyata mereka punya market masing-masing. Itu yang dibilang community. Kalau boleh jelasin sedikit posisi Jericho di Rans itu seperti apa? Sebenarnya ANR, Artist and Repertoire. Itu lebih ke bisa disebut produser. Ada dua partner aku sih sebenarnya. Satunya yang emang di production. Nah, itu kan banyak berhubungan. Ada musik media, musik promotion, musik. Nah, ini harus seperti apa sosial medianya. Nah, itu dipecah. Jadi kita yang mikirin tapi. Oh, ini brandingnya lebih sini nih. Jualnya ke sini ya. Brand ini yang cocok, ini gini dari karakter ini ke sini. Off air-nya kayak gini, ada yang harusnya jalan gitu. I see. Nah, kalau dulu kan jalan sendiri semua. Kalau dulu ya. Sekarang udah ada backup. Pertanyaan terakhir. Tadi saya coba mendorong ini nih, mau cari apa benang merah ke depannya nih gitu ya. Apa sih, kan masih muda banget gitu ya gitu. Jadi saya nggak mau bicara 20-30 tahun ke depan deh gitu. Ya 5 tahun 10 tahun lah ke depan gitu. Apa ukuran keberhasilan secara pribadi bagi seorang Jericho? Sebenarnya ini kan menarik ya. Menarik, yaitu ukuran terbesar sih sebenarnya internasional. Karena aku melihat industri musik sangat peluangnya sangat besar. Ya go internasional sebenarnya.
Jadi mau menciptakan artis untuk bisa internasional lagi. Gitu. Nggak cuma di sini. Karena kita nggak. Sorry, maksudnya artis Indonesia go internasional atau artis internasional? Siapapun. Karena kita percaya kok orang-orang kita juga bisa seperti mereka. Kayak bikin musik sampai diakuin juga sama mereka. Nah balik lagi kan culture apa. Nah itu yang kita punya kok. Gitu. Ini kita nambah dikit waktu itu. Ini maaf nih ya. Gue akan tanya sedikit nih. Agnes Monica. Iya. Kan dia sempat tuh ke Amerika. Ini Agnes kan hebat ya. Menurut gue tuh hebat banget gitu ya. Komitmennya luar biasa gitu. All out. Menurut gue nih ya kacamata awam gitu. Tapi kan gagal nggak sih di Amerika? Bukannya kan dia dibilang gagal enggak. Kenapa dia kembali? Persaingan itu di sana. Ya kan gagal namanya. Beda lagi. Cuman kan secara ini gini ya. Bilangin kalau ngomongin musik Amerika. Mereka aja hidup udah dari kecil Amerika. Di situ, Culture kan. Udah musik itu culture. Sedangkan Agnes Monica ke sana baru mempelajari culture-nya. Kan aku bilang musik tuh nggak bisa instan. Nah, maksud gue dengan pertanyaan itu adalah apa yang Jericho persiapkan gitu supaya nanti untuk go internasionalnya itu kan nggak cuma Agnes ya, kemarin sebelumnya kan ada Anggun C. Sasmi gitu ya, ada Anggun yang buat si dua itu ya, gitu. Toh balik Indonesia gitu kan, somehow kan yang fit in with our culture kan gitu kira-kira gitu. Now since you want to go outside internasional gitu, ngeliat dari dua figur ini gitu, apa yang perlu dipersiapkan supaya betul-betul bisa go internasional? Bener-bener lebih analisis lagi. Lebih analisis lagi culture di sana gitu seperti apa. Market di sana seperti apa. Itu perlu nggak sih harus hadir dan hidup di negara? Nah, sekarang kan dipermudahkan digital. Oh gitu ya. Banyak kita bisa kerjasama sama orang luar. Aku pun masih kerjasama sama orang luar. Oh gitu ya. Kayak mastering, engineering. Itu master aku masih sama orang luar. Mereka seperti apa sih mempelajarinya gitu. Punya target nggak? Tahun berapa nih harus gitu? Tahun depan. Tahun depan. Sudah ada ini? Udah ada plan sebenarnya. Udah ada? Udah ada. Itu yang aku bikin. Ya aku limpahin ke Joel kan sebenarnya. Nah itu yang aku create. Sebenarnya Joel nggak yakin kan kemarin ada salah satu lagunya dia. Itu aku paksa. Oh gitu ya. Lu harus rilis. Tapi dengan ini ya nggak boleh berubah rasanya. Kualitasnya seperti ini aja kayak yang di TikTok. Upload. Gak ada yang tahu 1 minggu share 1 juta stream. Nah itu feeling of time of moment producer kadang. Wah luar biasa. Dia nggak percaya. But it happens ya terjadi. Nggak percaya terjadi. Sampai akhirnya apa yang aku mimpikan terjadi kan. Dia kerjasama sama orang luar. Akhirnya perusahaan luar melihat itu. Nah udah berhasil dong. Matematika aku benar nih. Ketemu ya. Oke. Mau bikinnya seperti ini. Oh sekarang eranya seperti ini. Nah itu lebih ke eksperimen terus. Musik tuh nggak bisa berhenti cuma di situ. Kita mempelajari terus, berkembang terus gimana ya kan. Itu serunya makanya nggak ada game overnya. Udah berapa artis ya. Oh gue berhasil nih. Berhasilnya tuh bukan duit ya. Tapi itu berjalan. Emang berjalan duitnya gitu. Dan itu bawa kebahagiaan ya buat lo ya. Bahwa ya tadi mulai Nmes, terus Citra atau si Joel tadi gitu ya. Gitu. Nah ini betul pertanyaan terakhir nih. Kan kalau kita kan berarti kan seorang Jericho ini kan punya impact, punya dampak ya. Karena dengan tangannya Jericho mereka bisa berkembang gitu ya. Kalau dilihat secara besar nih di industri musik gitu, kalau kan per individu gitu, sebenarnya legacy atau impact apa sih yang seorang Jericho ingin tinggalkan gitu, sebuah mark apa di landscape industri musik Indonesia? Sebenarnya lebih ke karya sih sebenarnya. Karya yang original. Kita kan menurutku masih banyak budaya yang masuk ke sini. Gitu ya. Lebih banyak budaya, kenapa nggak kita yang budaya mereka? Wah, luar biasa. Itu sih sebenarnya. Ya cuman nggak bisa kan. Itu emang udah culture-nya udah dibikin seperti itu.
sebenarnya secara musik kita banyak, ada musik Padang, musik reok apa itu culture kita sangat kuat sebenarnya. Cuman secara marketingnya mungkin itu mau dijual ya. Iya. Harus itu yang sebenarnya sempat kok aku bikin itu. Oke. Cuman lebih banyak nggak jalannya, kenapa ya, karena birokrasi apa segala macam. Sempat udah bikin, maunya tadi emang bikin itu. Kedepannya sih kebayang aku pengen bikin ini motivasi buat anak muda. Maksudnya mau bikin buku sama dokumenter sebenarnya. Oke. Dokumenter film maksudnya? Iya, dokumenter film yang di-create lagi tentang aku, biar mereka, ya gua anak daerah bisa kok gitu. Oke. Wah, dan itu bisa berteman gitu. Salah satu obsesi gue tuh buat jadi produser film. Iya. Tapi cerita-cerita yang model gini yang punya akar yang kuat, lebih motivasi orang sebenarnya. Lebih ke dari apa sih mainnya? Kan nggak mungkin sesuatu yang nggak mungkin. Terjadi juga di Coldplay itu pernah. Karena aku lihat sebenarnya inspirasinya si Coldplay. Coldplay pernah bikin film. Dia pernah bilang di depan kamera, dia vlog tuh. Gue bakal terkenal, band Coldplay ini bakal jadi band besar 4 tahun lagi. 3 hari sebelum itu dia manggung besar. Terjadi. Nah itu yang aku pengen. Aku dulu bermimpi berteman sama Mas Dewa Bujana misalnya. Ditanam terus tuh. Tanam terus. Beneran aku bisa produce dia. Wah. Siapa gitu. Nah mungkin secara kalau udah pengalaman cerita, sebenarnya udah semua, udah pernah semua yang aku bayangin. Nah ini yang tinggal aku bayangin untuk keluar. Sebenarnya. Makanya nggak ada berhentinya. Kalau aku berhenti, secara itu udah tercapai semua. So if, going international dan findingnya itu yang menjadi itu yang aku pengen. Sebenarnya banyak kemarin penulis yang pengen ini, cuman belum terrealisasikan aja untuk jadi film juga, dokumenter. Oke Jericho, terima kasih. Makasih banyak juga. Nanti kita akan lihat bagaimana next step-nya Jericho. Saya yakin akan jadi tokoh besar musik Indonesia. Amin. Thank you. Thank you.